Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak-bapak yang Allah muliakan insyaAllah. Bu Ica yang dirahmati Allah, Bu Ririn dan seluruh ahli majlis Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi dan Allah tinggikan derajatnya fid dunya wal akhirah. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah dan penuh rahmah, dan Allah jadikan anak cucu keturunannya melanjutkan sujud dan syahadat bapak ibunya insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin dirahmati Allah, para jamaah yang saya muliakan, perintah berzikir itu banyak yang sudah kita tinggalkan. Padahal esensi kehidupan ibadah intinya adalah zikrullah. Maka ketika seorang hamba berzikir, Allah karuniakan banyak sekali keberkahan dan karunia. Hatinya tenang, rizkinya lancar, keluarganya bahagia, derajatnya tinggi, badannya sehat, akalnya tercerahkan dan bercahaya. Tapi Allah bilang, qalilan ma tadzakkarun. Sangat sedikit orang yang berzikir. Tidak banyak orang yang berzikir. Dibanding orang yang menghabiskan waktunya di handphone, maka jauh lebih banyak orang yang menghabiskan waktunya di handphone. Dibanding orang yang ngobrol dalam sehari, maka lebih banyak waktu yang dipakai untuk ngobrol dibandingkan zikrullah. Bahkan dibanding dengan segala macam, zikrullah adalah ibadah yang porsinya paling kecil. Padahal perintahnya ketika kita sudah berada di depan zikrullah, perintahnya adalah zikran kasiron. Perintahnya adalah zikirlah sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu ada berapa jumlahnya kira-kira? Ada batasan enggak, ibu-ibu? Tidak ada batasan. Perintahnya sebanyak-banyaknya. Zikron kasiron, tidak ada batasannya. Perintah berzikir, Allah perintahkan wadhkurullaha qiyaman. Dalam keadaan berdiri kamu berzikir. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk kamu berzikir. Wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring kamu berzikir. Kira-kira dalam ukuran 3 perkara ini, berdiri, duduk, dan berbaring, sudah belum kita menggunakan 3 kesempatan ini dalam keadaan berzikir? Rasanya belum, Bu. Rasanya belum. Bahkan di ayat yang lain Allah menerangkan seluruh semesta ini yusabbihu lillahi, mentasbihkan Allah, mensucikan nama Allah. Artinya dia bertasbih, dia berzikir. Pohon berzikir. Saya ingat cerita Nabi Daud ketemu ulat. Ulat tuh jalannya pelan-pelan gitu. Lalu kemudian Nabi Daud tuh berpikir, kenapa ya Allah menciptakan kamu? Apa tujuannya Allah menciptakan kamu?
Ini Nabi Daud berdialog dengan ulat tapi di dalam hati. Apa tujuannya? Ulat itu berjalan begitu. Lalu ulat qadarullah ditakdirkan oleh Allah untuk menjawab Nabi Daud alaihissalam. Lalu kata ulat gitu, aku diciptakan oleh Allah untuk bizikrillah. Untuk berzikir kepada Allah. Menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, membesarkan kebesarannya. Lalu gantian ulat ini ngomong kepada Nabi Daud. Kalau kamu diciptakan untuk apa? Kira-kira kalau ada ulat tanya begitu ke ibu, ibu bisa jawab nggak? Aku diciptakan untuk zikrullah. Aku diciptakan untuk, jadi setiap kakinya, setiap langkahnya, setiap gerakannya. Kalau para ibunda dan ayahanda yang saya muliakan, meneliti dan mencoba untuk mentadaburi. Ketika kita duduk, tenang, nggak ada suara, menenangkan batin. Meskipun suara banyak, tapi kita berhasil mengcapture, nggak ada yang lain. Sampai berhasil mendengarkan nafas kita sendiri. Nafas kita sendiri itu adalah zikrullah sebetulnya. La ilaha illallah. Tarik Nabi. La ilaha illallah. Tarik ulang. La ilaha illallah. Sekarang mohon izin kita muhasabah. Sudah atau belum kita begitu? Rasanya jauh. Rasanya jauh. Padahal ketika kita, Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis qudsi dari Allah. Ana jalisu man dzakaroni. Kalau Bapak duduk lalu kemudian mengingat Allah, Allah nemenin Bapak duduk. Kalau ibu-ibu duduk lalu menyebut nama Allah, Allah menjadi teman duduk ibu-ibu. Kondisi apa yang membuat ibu tidak menginginkan Allah duduk bersama ibu? Apa, Bu? Apa yang membuat ibu-ibu tidak duduk menyebut nama Allah karena Allah menemani? Pagi misalnya habis subuh. Habis subuh, duduk sebentar, kira-kira sampai suruk. Kira-kira berapa jam itu? 1 jam. Ibu-ibu sibuk nggak kalau pagi? Ada yang nyuruh sibuk nggak? Sebetulnya enggak. Duduk sebentar sambil nunggu suruk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak lama. Percayalah, orang yang berzikir godaannya banyak. 1, baru duduk tenang, alhamdulillah karena tubuhnya tenang, napasnya teratur. Karena napasnya teratur, matanya berat. Karena matanya berat langsung tidur. Godaan pertama. Godaan pertama. Kalau napas kita teratur, naik turun, insya Allah tenang. Begitu tenang, tatma'inul qulub. Allah anzala sakinata fi qulubihim. Allah turunkan sakinah di tempatmu, kamu tenang. Ketika tenang, setenang-tenangnya sudah diturunkan sakinah. Tapi itu pun tidurnya Allah hitung sebagai zikrullah. Tidurnya Allah hitung sebagai, hanya saja sayang, begitu tidur saja dihitung sebagai zikrullah. Saya ajarkan satu hadis ya, Bu. Mohon izin bawa ibu-ibu. Hadis ini tentang ibu-ibu. Ibu-ibu bawa pulang hadis ini. Rasulullah SAW menyampaikan, kalau ada seorang ibu, seorang istri menyuapi suaminya 1 sendok air. Banyak nggak 1 sendok air? Menyuapi suaminya 1 sendok air. Maka Allah menghitung dia
sujud selama setahun. Terakhir kapan ibu nyuapin suami? Allah hitung dia sholat malam sepanjang tahun. Karena itu thalabul ilmi ini penting sebab di dalam thalabul ilmi Allah karuniakan rahasia-rahasia amaliyah. Tapi untuk nyuapin suami itu macam-macam rasanya. Ada malu, ada gengsi, ada nggak biasa, macam-macam. Siapa kira-kira yang bikin rasa malu, gengsi, nggak biasa itu siapa kira-kira? Setan. Supaya apa? Supaya ibu nggak dapat kemuliaan selama setahun itu. Selama setahun. Begitu juga laki-laki, Pak. Ada di dalam ajaran Rasulullah itu namanya rojula. Rojula itu salah satu konsekuensinya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Konsekuensi pemimpin itu laki-laki harus bangun lebih dulu dibanding istrinya. Sekarang kenyataannya gimana? Kebalik. Jadi kalau kita menerapkan ajaran Rasulullah ini, aneh nggak kira-kira? Aneh. Karena itu nanti Islam itu terasa asing. Suami yang bangunin istri. Suami yang ngajak beribadah. Ini istrinya udah bikin ini, bikin itu. Suaminya, zikrullah. Jangan tinggalkan zikrullah. Maka jemaah yang saya muliakan, ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya, panggilannya untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, uzkurullaha zikran kasiran. Maka kalau ibu-ibu pengen masuk dalam rombongan orang-orang beriman, sambut panggilan Allah. Uzkurullaha zikran kasiran. Ada nanti godaan yang akan, cobaan yang menguji ibu. Zikir kok dihitung-hitung. 10.000 lah. Nanti ibu diledekin sama orang-orang. Percayalah, saya sudah mengalaminya. Saya sampaikan ini. Ibu akan diledekin, jangan alim-alim. Ibu akan diledekin, oh itu bid'ah. Ibu akan diledekin, itu tidak dicontohkan Rasulullah. Kalau tidak dicontohkan Rasulullah, ngapain ditulis di dalam Al-Quran? Tidaklah Rasulullah itu menjadi orang yang pertama ketika perintah dari ayat dari Allah itu turun. Rasulullah zikran kasiran. Kira-kira kalau Rasulullah disebutkan sholatnya sampai kakinya bengkak, kira-kira berapa lama beliau berdiri? Ibu pernah nyobain sholat sampai kaki bengkak? Sesekali cobain. Rasulullah pernah sujud sangat lama sampai Rasulullah dikira wafat. Ibu pernah nyobain sujud? Kira-kira umur kita rata-rata berapa kalau di sini 50 tahunan gitu? Pernah nggak sujud selama 50 tahun tuh, pernah nggak sujud lebih dari 1 jam? Kira-kira kalau sujud sampai dikira meninggal itu berapa lama? Kira-kira kalau kita sujud sudah lebih 5 menit, 10 menit bunyi. Saking bahagianya Rasulullah, saking berterima kasihnya Rasulullah, sampai beliau sujud. Kemudian disangka para sahabatnya Rasulullah telah wafat. Ternyata kalau begitu kita jauh dong kriterianya. Kita jauh.
kriterianya. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran kasiran. Kasiran itu bukan hanya jumlah kuantiti, tapi juga jumlah kualitas. Zikir minimal 70 sehari. Kira-kira dari 70 itu yang nyangkut di hati berapa jumlahnya? Yang kalau ibu baca Astaghfirullahaladzim, hati ibu nyut gitu. Jumlah 70, kualitas barangkali 0. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Yang nyut di hati. Ibu punya pisau, lama nggak digunakan, karatan nggak? Kalau karatan harus dibersihkan di amplas. Kira-kira kalau hati itu di amplas, perih nggak? Perih. Kadang-kadang cara Allah mengamplas hati kita, Allah kasih masalah yang sangat berat. Supaya lisan dan hatimu menyebut namanya. Kadang-kadang cara Allah mengamplas hati kita, Allah kasih luka yang sangat dalam. Supaya dari lukanya itu Allah memasukkan zikrullah ke dalam hatimu. Hidupnya enak tapi gak pernah bersyukur. Keluarganya tenang tapi gak pernah bersyukur. Semua makanan, dalam salah satu riwayat disebutkan, kalau kita makan nih satu buririn, satu jenis makanan. Taruhlah pisang, satu jenis pisang. Untuk menumbuhkan dan sampai pisang ini kita makan, Allah menggerakkan 70 makhluknya. 70 makhluknya. Artinya kalau ibu berada di depan meja makan, mensyukuri semua makanan yang dihidangkan. Oh, tasyakur. Ibu-ibu harusnya tinggi syukurnya. Tinggi syukurnya. Tapi apa daya, Allah memang bilang, qalilan ma tashkurun, sedikit banget orang-orang yang bersyukur. Sedikit. Sebab manusia itu sering senangnya adalah ngeluh. Innal insana khuliqa haluan. Kalau ngeluh cepet banget. Gak usah disuruh, Pak. Cepet responnya. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebanyak mungkin kamu berzikir kepada Allah. Sebab kalau hatimu jatuh cinta, lisan dan pikiranmu mengulang-ulang yang kita cintai. Lalu keluarlah puji-pujian. Fadhkuruni adzkurukum. Kalau kamu mengingatku, kata Allah, kalau kamu mengingatku, aku mengingatmu. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Tapi kalau kamu kufur, tidak bersyukur, ya sudah. Diingat Allah itu senang. Contoh, dalam satu majelis, ustadznya kenal ibu, lalu kemudian di dalam majelis dia menyebut nama ibu, didoain, bacain Al-Fatihah. Kira-kira si fulanah ini senang gak hatinya? Padahal cuma ustadz, doanya juga belum tentu diterima. Lalu Allah bilang, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kamu ingat aku jatuh cinta sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Kalau aku jatuh cinta sama kamu, dengan seluruh kebesaranku, aku beri nikmat dan karunia untukmu. Allah itu kalau mencintai ibu, dia mencintai sebagai Al-Wadud, yang maha mencintai. Dia mencintai ibu sebagai Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Dia mencintai ibu sebagai As-Satar, yang menutupi. Orang cinta,
Kalau pasangannya berbuat salah, dimaafkan nggak? Maafkan. Kita ini salah kita kepada Allah banyak sekali. Tapi karena kita mencintai Allah, Allah mencintai lebih. Kemudian Allah bilang, aku mencintaimu sebagai as-syatar, yang menutupi semua kekurangan aib dan auratmu. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bizikrillah, ala zikrillahi tatma'inul qulub. Kalau ibu bangun pagi, kadang-kadang mood kita itu tidak selalu baik, betul nggak? Bangun moodnya jelek. Seharian jalan kemana-mana manyun nggak? Kayaknya manyun. Disapa itu nggak mau jawab dengan ramah, gitu doang. Itu yang disebut oleh Rasulullah, kullukum, semua kamu ini, ya'maluna ala syakilatihim, beramal dan berbuat ditentukan oleh tabiat hati. Kalau tabiat hatimu enak, nikmat sepanjang hari. Tapi kalau tabiat hatimu nggak mood, kadang-kadang begitu nggak mood, ibu cari cara menutupinya supaya mood. Makan, jajan, jalan-jalan. Kira-kira setelah pulang bahagia? Sedih karena udah belanja banyak. Kebanyakan belanjanya sedih. Ala dzikrillahi tatma'inul qulub. Nanti kalau kapan-kapan ibu sedang dapat perasaan sedih, gelisah, khawatir, takut, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ambil tasbih, duduk aja. Allah, 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 Allah. Ulang-ulang itu sampai hati ibu bergetar. Allah, Allah, Allah. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Sebab hati itu yang punya adalah Allah. Hati ibu bukan ibu yang punya. Hati ibu juga bukan pasangan kita yang punya. Kan banyak tuh syair-syair dan lagu-lagu. Hatiku milikmu, pret. Hatimu adalah Baitullah. Hati kita adalah Baitullah, rumahnya Allah. Kira-kira kalau dia rumahnya Allah, pantas gak ditinggali oleh yang lain? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kalau ada sedih di sini, keluarin. Gak boleh. Kalau ada khawatir di sini, keluarin. Gak boleh. Yang ada cuman Allah karena dia Baitullah. Hatimu itu Baitullah. Tidak untuk yang lain. Mencintai BTS. Ya Allah. Sampai BTS waktu wajib militer ditunggu-tunggu. Ini yang buat yang muda-muda, yang tua juga banyak. Nanti mencintai harta. Mobilnya keserempet. Yang luka hatinya. Oh banyak yang begini. Banyak. Keluarin semua. Cinta ini, cinta. Karena istrimu, anak-anakmu, dan seluruh dunia ini tidak layak ada di sini. Wah, mungkin ibu-ibu bilang ini apa? Ini ajaran apa? Tapi memang itu yang diajarkan oleh Allah. Ibu akan diuji dengan suami, nggak apa-apa keluarin. Ibu akan diuji dengan anak, nggak apa-apa keluarin dari hati. Nggak ada yang boleh masuk ke hati kita. Hati kita miliknya Allah. Ajaibnya adalah ketika engkau serahkan hatimu sepenuhnya kepada Allah, Allah sambut dengan melayani hidupmu sepenuhnya. Itu ajaibnya.
Bukan berarti kita lantas nggak cinta kepada suami, nggak cinta kepada istri, nggak cinta kepada anak-anak. Cinta itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbuni. Bahkan Rasulullah bilang, tidak sempurna imanmu sampai kamu mencintaiku lebih dari segalanya. Minan nasi ajma'in, bahkan seluruh manusia. Belajar, umur kita nggak banyak. Waktu kita sempit. Kita harus berhasil mencintai Allah dan Rasulnya. Kita harus berhasil bertemu dengan Rasulullah. Kita harus berhasil memeluk Rasulullah. Maka cara pertama yang paling dasar adalah zikrullah. Istighfar, sholawat, zikrullah. Istighfar, sholawat, zikrullah. Poles terus sampai mengkilat. Sebab saya khawatir. Saya tuh beneran, beliau mengundang saya ke Al-Muhajirin. Saya mohon izin, saya memenuhi undangan Bu Ririn ini, saya takut Bu Ririn. Saya nggak pengen tuh kemana-mana, sudah saya cukup di MRBJ, di An-Nasr, udah saya udah. Ini karena saya hormat kepada Bu Ririn dan Aqsa. Tapi setelah ini udah. Alhamdulillah Bu Ririn, alhamdulillah. Bukan karena saya takut ngomong begini nih, takut nanti semuanya akan diperintahkan Allah untuk dihisab. Lalu kebanyakan ngomong muher. Kamu nggak ngajak orang untuk berzikir, nggak ngajak orang untuk yad'una ilallah, menuju Allah, mengingat Allah, mencintai Allah. Saya khawatir. Sebab Allah tuh bilang begini, wa man a'rada an dzikri. Kalau kamu, ya Allah, lalai dalam mengingatku, fa inna lahu ma'isatan donka. Aku sempitkan hidupmu. Aku susahkan hidupmu. Fa inna lahu ma'isatan donka. Aku buat kamu melintir dalam hidupmu di dunia dan di akhirat. Wa nahsuruhum yaumal kiamati a'ma. Dan aku bangkitkan kamu di yaumul kiamah dalam keadaan buta. Saya takut hati saya itu rusuh, kotor gitu. Diundang sana, diundang sini, menikmati undangan. Mengajak manusia bukan kepada Allah, mengajak manusia mengagumi dirinya sendiri. Di dunia saja kalau lampu mati, kita nggak sanggup ngapa-ngapain. Di yaumul kiamah, kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Wa nahsuruhu yaumal kiamati a'ma. Aku bangkitkan kamu dalam keadaan buta. Melintir kita. Ketika saat kita sedang memerlukan pertolongan Allah, ketika saat kita sedang membutuhkan rahmat Allah, lalu Allah bilang, nahsuruhum yaumal kiamati a'ma. Aku bangkitkan kamu dalam keadaan buta. Berat. Allahu waliyul qasiyah qulubuhum man zikri. Lalu dibiarkan hatinya membatu. Serem. Kalau ibu-ibu tidak mencintai zikrullah, ada ancaman aku biarkan hatimu membatu. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua insya-Allah. Allah pulangkan kita kembali. Sebetulnya bukan meninggal kita itu. Bukan meninggal Pak Munadin. Kita melanjutkan perjalanan. Jangan salah. Nanti badan ini jasad ini, karena nggak bisa nampung rahmat Allah yang luas, badan ini dimatikan, tinggal ruhnya saja. Tambah tua, sudah random banget. Setiap pagi yang sakit lain-lain munculnya. Kadang pinggang, kadang punggung, kadang dengkul. Saya sudah merasakan tuh, tiba-tiba telapak kaki sakit semua.
dicek asam uratnya tinggi, macam-macam tuh. Nanti ini semua ini Allah suruh lepas. Namanya amwat, wafat. Supaya apa? Supaya kamu mendapatkan karunia yang lebih besar. Di yaumul barzah, ibu-ibu, insya Allah kita lebih bahagia. Karena nggak ada begini nih. Tapi selama hidup tolong diperhatikan ruhnya. Kebutuhan ruhmu itu kamu perhatikan. Bukan hanya jasad saja. Jasad semua kebutuhannya dipenuhi. Pengen kacamata, cari kacamata yang paling bagus. Pengen jilbab, cari jilbab yang paling indah. Pengen gamis, cari gamis yang paling bagus. Sendal paling bagus. Jadi jilbabnya pink, kacamatanya pink, bajunya pink, sendalnya pink. Kalau ada satu yang nggak pink, nggak seimbang. Sementara ruhnya kelaparan, ruhnya kehausan, ruhnya kekeringan, ruhnya ya Allah tidak diperhatikan. Kalau tubuh lapar ada tandanya, kalau tubuh haus ada tandanya. Tapi kalau ruh bagaimana mengenalinya? Harus belajar mengenali kebutuhan-kebutuhan ruh. Tersinggung sedikit manyun, dicolek dikit nggak ridho manyun. Sementara ruhnya tidak diperhatikan, semua kebutuhan fisik dipenuhi. Mulai sekarang fokus ke fisik, ke ruh. Belajar fokus ke ruh. Kebutuhannya apa? Ruh itu kebutuhannya bizikrillahi tatmainul qulub. Baca Quran, mendengar nasihat yang baik, sujud ruku yang tumakninah. Ahlan wa sahlan tabarakallah. Itu kebutuhan ruh. Mengulang-ulang kalimat-kalimat thayyibah, itu kebutuhan ruh. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita bisa belajar tentang kebutuhan ruh. Hari ini kita belajar keutamaan zikrullah. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Tafadhol kalau ada pertanyaan satu atau dua sebelum kita mulai. Tafadhol. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon izin, ada 3 yang ingin saya minta dari seluruh jamaah. Yang pertama, kalau berzikir keluarkan suaranya, supaya telinga kita mendengarkan suara, pita suara kita bersaksi, sehingga hati kita bergetar. Yang kedua, mohon izin agak maju saja duduk. Kalau ada yang memungkinkan tidak bersandar, tafadhol. Kalau memerlukan sandaran tembok, kalau yang muda-muda maju, tafadhol. Maju. Seperti yang Allah berikan arahan, duduknya seperti ahlul jannah, rapat dan melingkar saling bertatapan. Saling bertatapan. Ya, cukup situ. Alhamdulillah. Kalau yang punggungnya masih kuat-kuat maju. Maju insyaallah. Yang ketiga, mohon izin yang lega dadanya, yang nyaman duduknya, sehingga kita mendapatkan manfaat dari zikrullah yang kita lakukan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sandarkan semuanya pada Allah, ridhokan, ikhlaskan, buang yang berat-berat dari hati, lapangkan dadanya, bersihkan hatinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil,
wakil, hasbunallah wa ni'mal 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 wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setiap pagi Bapak dan Ibu perlu membuka hari dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Minimal 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku serahkan hari ini kepadamu. Aku ridho atas takdirmu. Aku berserah diri kepadamu. Tolong urus hidupku ya Allah. Tolong urus hidupku. Bukalah hari dengan pagi yang penuh dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka tidak ada yang tidak diselesaikan oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma ya latif ya latif ya latifu ya latif 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 ya latif ya latif
Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latif Ya Latifu Ya Latif. Lembutkanlah hati kami ya Rabb. Lembutkanlah jiwa kami ya Rabb. Lembutkanlah hidup kami ya Rabb. Lembutkanlah takdir-Mu pada kami ya Rabb. Lembutkanlah musibah-musibah yang akan kami terima ya Rabb. Lembutkanlah ujian-ujian yang akan kami jalani ya Rabb. Berlemah lembutlah kepada kami ya Rabbana. Ya Latiful Khabir. Ya Sami'ud Du'a. Ya Mujibud Da'wa. Lembutlah pada umur-umur yang telah saya lalui ya Rabb. Lemah lembutlah pada waktu-waktu yang telah kami lalui dengan percuma ya Rabb. Hisablah kami dengan lemah lembut-Mu dan jangan hisab kami dengan hakim dan adil-Mu ya Allah. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Sungguh Engkau telah berjanji ya Rabb, Engkau akan berlemah lembut kepada hamba-hamba. Maka lemah lembutlah kepada kami ya Rabb. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
ketika Rasulullah melaksanakan perjalanan Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, di lapisan langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajak Rasulullah untuk melihat padang yang sangat luas, tanah lapang yang sangat luas, sampai tidak kelihatan ujungnya. Lalu Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam menyampaikan, ya Rasulullah, tanah ini milik umatmu. Tanah ini untuk umatmu. Siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim, Allah tumbuhkan satu pohon di tanah ini. Lalu pohon ini tumbuh membesar, rindang daunnya, teduh, banyak buahnya, harum wanginya. Lalu kemudian kita baca satu lagi, tumbuh satu lagi, kita baca satu lagi, tumbuh lagi. Maka siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim, Allah takdirkan untuk memanen pohon-pohon ini nanti. Memanen buah-buah ini nanti dan bertemu di surga dengan apa yang kita tanam. Maka lazimkan lisan kita untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walham. Biasakan jadi zikrullah itu jadi refleks kita. Setiap pagi Allah mengutus malaikat untuk scanning permukaan bumi, untuk terbang mengelilingi bumi, memeriksa siapa di antara hamba-hambaku yang sedang mengagungkan namaku, yang sedang membesarkan rahmatku. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk keliling dari permukaan bumi. Kemudian malaikat-malaikat ini bertemu kita di sini. Bertemu ibu-ibu, bertemu bapak-bapak. Para malaikat ini kembali lapor kepada Allah, ya Allah, di Aqsa, Masjid Aqsa, Al-Aqsa, sedang berkumpul hamba-hambamu sedang memuji namamu, beristighfar kepadamu, membesarkan dan bertasbih kepadamu. Lalu Allah tanya, mereka kenal aku enggak? Belum pernah ketemu. Kata para malaikat, mereka belum pernah ketemu. Lalu Allah bilang, apa yang mereka minta? Mereka punya hajatnya banyak ya Allah. Ada yang cicilannya belum selesai. Ada yang masalahnya berat. Ada yang keluarganya ini, keluarganya itu. Lalu Allah bilang, turunlah kembali bertemu mereka. Sampaikan salamku, aku ampuni dosanya. Aku ijabah seluruh permohonannya. Maka jangan dianggap ringan zikrullah. Setiap kali kita berkumpul dalam majelis ta'lim, berzikir, Rasulullah SAW menyampaikan, lompatlah kamu masuk ke dalamnya, karena majelis zikir, halaqatul zikir itu adalah taman-taman surganya Allah. Setiap kali kita kumpul, belajar, talabul ilmi, Allah memerintahkan seluruh ikan-ikan di lautan beristighfar untukmu. Seluruh ikan itu jumlahnya berapa? Ikan teri aja kalau dikumpulin, semuanya beristighfar untuk kita. Semesta ini beristighfar untuk kita. Semua yang ada di permukaan bumi, di atas langit, di dalam tanah, semuanya bertasbih kepada Allah. Kita kadang-kadang yang lupa. Maka jangan ketinggalan dengan semesta. Kalau semestanya bertasbih, kita juga bertasbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله وأسأله التوبة
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya ajarkan satu sholawat yang mudah-mudahan ibu yang sebagian yang sudah hafal alhamdulillah. Tapi bagi yang belum silahkan diingat-ingat dan dicatat. Alhamdulillah wa syukru lillah. Aska salati wa salami li rasulillah. Aska salati wa salami li rasulillah. Sama-sama. Alhamdulillah wa syukru lillah. Aska salati wa salami li rasulillah. Aska salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Aska salati wa salami li rasulillah.
Aska salati wa salami li Rasulillah. Itu bait pertama. Bait kedua. Salli wa sallim Allah alal muallim Allah Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah Salli wa sallim Allah alal muallim Allah Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah. Sekali lagi. Salli wa sallim Allah alal muallim Allah Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah. Bapak-bapak jangan kalah meskipun cuma bertiga. Jangan menganggap bapak-bapak itu paling susah hafal sholawat. Jangan menganggap sholawat itu nyanyian, bukan. Sholawat itu adalah cara kita nanti bertemu dengan Rasulullah. Sholawat itu adalah tali yang di ujung sini kita, yang di ujung sana Muhammadur Rasulullah. Nanti kita bertemu Rasulullah. Aksaru sholawat, aksaru sholati. Siapa yang paling banyak sholawatnya nanti ketemu sama Rasulullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Aska salati wa salami li Rasulillah Aska salati wa salami li Rasulillah Salli wa sallim Allah alal muallim Allah Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah Alhamdulillah wa syukrulillah Allah Allah Aska Salli wa sallim Sayyidi khairil bariyah Ahmad Muhammad ya sayyidi khairil bariyah. Sekarang nadanya kita cepetin dengan lebih gembira. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillah aska salati wa salami li Rasulillah aska salati wa salami li Rasulillah salli wa sallim Allah alal muallim Allah Ahmad Muhammad ya sayyidi
khairil bariyah. Ahmad Muhammad ya Sayyidi khairil bariyah. Semangat. Al wa syukru li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Salli wa sallim Allah alal muallim Allah. Ahmad Muhammad ya Sayyidi khairil bariyah. Ahmad Muhammad ya Sayyidi khairil bariyah. Alhamdulillah. Jangan sampai lagu nostalgia hafal, sholawat enggak. Oh bahaya. Bahaya. Lagu nostalgia enggak akan ada yang membuatmu dapat syafaat Rasulullah. Enggak ada. Mau lagunya berapa biji, enggak ada. Mau lagunya yang modern, mau lagunya yang lama, yang muda, enggak ada. Aksaru sholawat. Yang banyak sholawat. Mudah-mudahan Allah rahmati kita hari ini insya Allah. Saya terima kasih sudah bisa duduk berzikir pagi ini dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan seluruhnya Allah terima. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih mulia di sisi Allah ketimbang menyebut nama Allah dan mengajak menyebut nama Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amalan sholihan, dan juga beramal soleh. Ibu-ibu saling berkhidmat, bapak-bapak saling melayani, berkhidmat. Menyiapkan, wah ini udah enak nih, dapat masjid yang nikmat, adem dingin, karpetnya empuk. Dulu kalau saya bersama guru saya kalau zikir duduknya gini Pak. Kita tidak akan bergerak sebelum guru kita bergerak. Ibu-ibu kan udah gitu-gitu. Udah kesemutan, udah punggungnya kaku. Segala gaya duduknya. Duduk begini. Ini namanya jalas. Duduk takzim menyebut nama Allah. Kadang-kadang kami diperintahkan mengikuti gurunya gini. Duduknya, zikirnya gini. Lama sekali. Kadang-kadang berdiri. Kalau paling susah begini, dengkul sama pinggang sakit. Ibu-ibu latihan. Jangan tidak berzikir setiap hari. Jangan tidak berzikir. Tanamkan hati ini sini. Ala zikrillahi tatma'inul qulub. Sebab zikir itu yang membuat kita tenang insyaallah. Terima kasih Bu Ririn, terima kasih Bu Ica. Mudah-mudahan Allah merahmati ibu-ibu berdua yang telah berkhidmat kepada majelis. Jangan salah, nanti berterima kasih kepada beliau berdua dan kepada pengurus majelis taklim. Karena ngurus majelis taklim itu susah. Dibikinin begini dikomplain, bikinin begitu diprotes, macam-macam. Yang ridho, yang ikhlas. Mudah-mudahan ibu-ibu sabar ya ngurusin umatnya Rasulullah ini. Ini memang umatnya Rasulullah tuh begitulah Bu. Tadi dikasih AC katanya kedinginan. Nggak dikasih AC kegerahan. Karpetnya diwangiin, kata dia pusing. Lucu kita umatnya Rasulullah ini, lucu-lucu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Allah kumpulkan kita bersama Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah terima kita dengan maghfirah dan ridhonya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum jama'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, ada yang mau ditanyakan? Bukan sesi tanya jawab Ustaz, mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari jamaah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz mau nanya, kalau yang lebih afdol itu istighfar apa sholawat kalau kita baca yang banyak itu? Makasih. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai sekarang kita tidak boleh lagi bertanya begitu. Enggak boleh. Mana yang lebih utama, istighfar atau sholawat? Bahkan Rasulullah istighfar. Bahkan Rasulullah ngajarin kita sholawat. Ada satu hadis, Bu. Ini kabar gembira buat ibu. Rasulullah SAW menyatakan, hanya perlu satu sholawat yang Allah terima dan ampuni semua dosa-dosamu. Hanya perlu satu sholawat. Hanya perlu satu. Tapi untuk menemukan satu sholawat ini nggak mudah. Nggak mudah, Bu. Menemukan satu sholawat yang membuat ibu jatuh cinta sama Rasulullah. Nggak mudah. Ibu harus mengulang-ulang supaya menemukan cinta itu. Ibu harus hatinya disayat-sayat supaya yang kotor-kotoran itu keluar. Kalau lisanmu yang berzikir ini masih keluar kalimat-kalimat buruk juga di lisan yang sama, naudzubillah. Berani kita. Lisan yang sama mengeluarkan juga marah sama anak-anak, ngerasain tetangga. Saya cerita sedikit. Masih ada waktu, Bu Ririn. Sayyidah Aisyah satu kali pernah izin kepada Rasulullah untuk pergi ke pasar malam. Ya Rasulullah izin. Kata Rasulullah, boleh silahkan. Tapi jangan ngomongin orang. Jangan ngomongin orang. Lalu Rasulullah ngasih Sayyidah Aisyah air. Jangan kamu telan, jangan kamu lepeh. Nanti pulang keluarin. Nyampe di pasar, Sayyidah Aisyah ngeliat bapak-bapak tinggi pakai baju pendek, ngatung. Nggak lama yang di belakang ada bapak-bapak lewat, bapak-bapaknya pendek pakai baju panjang, kepanjangan. Di dalam hati beliau cuma ngomong, harusnya tukeran nih baju. Apa salahnya ngomong itu? Harusnya tukeran. Pulang bertemu Rasulullah Muhammad SAW dan Rasulullah meminta dikeluarkan. Yang keluar darah gumpal-gumpalan. Kita melakukan yang lebih dari itu. Na'udzubillah, astagfirullah. Kita melakukan yang lebih dari itu. Temen lewat diomongin temen. Dia mah gak modal rokok, modal korek doang. Bapak-bapak. Ya Allah. Ibu-ibu, macam-macam. Maka ketika ibu cinta sama Rasulullah, ibu akan hati-hati. Setindak laku, seperilaku, sekata, sepikiran, ibu akan hati-hati. Maka besarkan kul in kuntum tuhibbunallah, siapa yang mengucapkan aku cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammadur Rasulullah. Ibu ikuti. Dan salah satu yang paling mudah supaya kita mencintai Rasulullah, sholawatun Nabi. Perbanyak sholawat kepada Muhammadur Rasulullah. Ulang lagi. Tidak hanya satu sholawat itu sallallahu ala Muhammad cukup. Tapi kalau sudah jatuh cinta, anak-anak muda nih tanyain, ada namanya sleep call. Telepon-teleponan sampai tidur. Entah yang ngomong, diomongin apa gak tahu. Kalau ibu sudah jatuh cinta pada Muhammadur Rasulullah, semua kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tumla'u biha khazainullahi nurah wa takuna lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura. Ya Allah, aku cinta pada Muhammadur Rasulullah. Dengan cintaku ini ya Allah, keluarkan aku dari semua kesesahan, kesusahan, kesedihan, keburukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Ya Allah, dengan sholawat kepada Muhammadur Rasulullah, apa yang belum terbuka, bukakanlah untukku ya Allah. Yang semua sedang tertutup, bukakanlah untukku ya Allah. Ma'rifatmu, ma'rifat Rasulmu, ma'rifat Qur'anmu, ma'rifat alammu, bukakan untukmu. Wal khatimi lima sabaq, dan semua yang sudah aku lalui tolong ditutup dan dimaafkan. Dosaku, keburukanku, aibku sembunyikan ya Allah.
Itu namanya wah, berlapis-lapis sholawat. Berlapis-lapis. Insya Allah pelan-pelan kita pelajari insya Allah. Jadi tidak perlu lagi mendikotomikan. Terakhir, kalau mau zikir Bapak dan Ibu, tanya hati dulu. Apa yang keluar di sini? Ya, tanya. Ibu niatnya pengen sholawat, tapi ternyata hatinya istighfar. Itu yang bicara Allah. Yang sedang memberikan ilham adalah Allah. Allah sedang ingin kamu beristighfar. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu bilang, kalau Allah mengilhamkan hatimu dan lisanmu untuk beristighfar, itu tandanya Allah sedang ingin mengampunimu. Jadi jangan ngeyelan ya. Bunyinya di sini istighfar tapi ngeyel, aku sholawat aja. Aku sholawat aja. Ibu pernah nggak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba astagfirullah, astagfirullah. Pernah gitu nggak? Artinya ibu sedang dituntun oleh Allah untuk istighfar. Jangan ngeyelan. Belok kanan, ngesen kiri, belok kiri, ngesen kanan. Tanya dulu. Lalu kemudian tiba-tiba, ibu tiba-tiba ketika istighfar, ingin sholawat. Baru tuh muncul sholawatnya. Tidaklah mungkin kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisan kita itu kecuali terjadi karena Allah izinkan. Enggak. Saya pernah masuk ICU waktu COVID. Udah macam-macam tuh. Di bawah sana meninggal, di sini meninggal, di sini. Saya masuk COVID itu kasurnya itu masih hangat. Jadi ini jenazah diangkat, saya didudukin di situ. Ya Allah, deg-degannya. Masih hangat tuh di punggung saya. Itu saya sendiri menyaksikan ibu-ibu betapa susahnya orang-orang itu keluar lisannya menyebut nama Allah tuh susah. Saya itu sampai keliling dalam keadaan sakit. La ilaha illallah Pak, la ilaha illallah. Enggak bisa, suara segala macam keluar. Semua. Tidaklah zikrullah terjadi kecuali karena izin dan takdir Allah. Maka biasakan. Mudah-mudahan sampai pada menjawab. Insya Allah nggak usah juga tanya sholatku diterima nggak ya. Nggak usah. Ibu diizinkan sholat itu sudah luar biasa. Setan tuh membisikin, sholatmu belum diterima, gitu. Sholatmu masih begitu. Kita diizinkan sujud dan ruku sudah. Tapi memang seiring waktu harus kita pelajari dan kita tingkatkan. Sujud, wah nikmat. Tanya ibunda-ibunda yang sudah tidak bisa sujud. Betapa rindunya sujud. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silahkan. Ada yang bertanya kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau tanya, tadi saya mencatat memang ada beberapa zikir, 7 macam zikir yang saya catat itu semuanya ya. Iya, 7 macam zikir. Itu yang mau saya tanyakan masing-masing itu berapa kali, Ustadz? Hanya itu aja, Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jangan niru saya dulu, jangan. Udah. Itu kadang-kadang ketika kita zikir tuh ada, atau kata orang Jawa tuh pating pecotot apa ya, berlomba keluar, aku bacain dong, aku gitu. Nanti ibu yang tumaknina istighfar dulu yang banyak. Rasulullah SAW mengajarkan istighfar sekurang-kurangnya 70 sekali, 70 sehari. Kalau sanggup, kalau sudah sanggup 100 kali. Kalau lebih banyak boleh. Sholawat minimal 10 kali. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bersolawat sekali, Allah balas 10. 10 dibalas 100. 100 dibalas 1000. 1000 dibalas 10.000. 10.000. Ternyata balasannya kalau sudah 1000, ibu-ibu balasannya bukan kelipatan jumlah.
Rasulullah bilang katifuhu wa katifi hakadha fi babul jannah. Nanti kalau kamu sudah setiap hari alfi marra yauman, setiap hari 100 kali pundakmu dengan pundakku begini saat masuk surga. Kita bersampingan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ikuti yang Rasulullah ajarkan gitu. Yang paling penting satu, Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ba'da sholat. Nggih. Ba'da sholat. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Iya. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Jangan juga buru-buru. Jangan subhanallah, subhanallah. Yang dengar juga susah. Ini apa yang dibaca? Subhanallah. Nggak ada yang ngejar-ngejar ibu, nggak ada. Yang tumakninah, ikuti napasnya. Subhanallah 3 kali, subhanallah 3 kali, subhanallah. Jadi yang memudahkan dan ringan buat ibu. Tambah lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil minimal 70 kali sehari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar itu kira-kira masalah berat atau ringan? Ibu mau? Sudah pernah belum mengalami ujian seperti itu? Lalu Nabiullah Ibrahim didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Beliau menawarkan, kalau kamu mau aku hapuskan orang-orang ini dengan setengah sayapku. Lalu jawaban Nabi Ibrahim apa? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Aku enggak butuh bantuanmu. Aku yakin Allah sayang sama aku. Bukan enggak menghargai Jibril, bukan alaihissalam, bukan, tapi sangat yakin Nabiullah Ibrahim disayang sama Allah. Jadi ibu baca hasbunallah wa ni'mal wakil supaya ibu disayang sama Allah. Supaya punggung ibu enggak letih menanggung beban, pundak ini enggak berat. Hasbunallah. Nanti buktikan. Siapa yang membaca ini Allah tinggikan, Allah mudahkan, Allah ringankan. Ya seperti saat saya haji kemarin, berapa puluh tahun yang lalu itu kan saat mau jumroh. Kan waktu itu kan nggak seperti sekarang teratur ya Ustadz ya. Tahun 2004 itu kan ramai sekali. Berjuang menembus para jamaah yang dari Turki, dari kulit hitam, dari segala macam yang besar-besar itu dengan doa, zikir itu alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa, akhirnya bisa menjalankan jumroh dengan luar biasa, kayak dikasih jalan gitu Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Itu dibawa pulang ke sini, tidak hilang. Rasa dan pengalaman spiritual di sana ada macam-macam, bawa pulang ke sini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus ini Ustadz, saya mau tanya masalah sholawat. Sholawat kan saya pengennya minimum 100 kali dalam satu hari. Bolehkah saya pakai sholawat yang paling pendek? Nah, saya mohon petunjuknya bagaimana kalau menurut Ustadz sholawat yang paling pendek itu. Sholawat yang paling pendek itu sallallahu ala Muhammad. Paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. Paling pendek. Tapi kalau ibu jatuh cinta kepada Muhammad Rasulullah, ibu gak pengen lama-lama dan panjang-panjang. Biasanya saya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sudah sempurna. Alhamdulillah. Itu sudah, tidak ada sholawat yang lebih baik dari itu, tidak ada. Tapi kadang-kadang ada rasa cinta nih di sini. Yang pengen kita memuji Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin biqadri hubbika fih. Wazidna ya maulaya hubban fi bijahihi indaka farij anni ma ana fi ilahi la as'aluka raddal qada'i
bal as'aluka lutfa fi wa ala alihi wa sahbihi. Indah-indah Bu. Nanti kita belajar sama-sama ya. Bagaimana kita mempelajari solawat-solawat yang indah-indah. Indah-indah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadin nujumi fis sama. Ya Allah, karuniakanlah solawat kepada kekasih hamba Muhammad al-Mustafa sebanyak bintang-bintang di angkasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adadar rimali fil ardi. Ya Allah, hadiahkan solawat kami kepada Muhammad al-Mustafa sebanyak butiran pasir yang ada di bumi. Ibu-ibu gak pengen begitu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi dharratin kainati wa murakkabatiha. Ya Allah, karuniakanlah solawat kepada baginda Muhammad sebanyak senyawa, molekul dan atom yang engkau gunakan untuk mencipta semesta ini. Wa murakkabatiha, dan lipat gandakan kami. Lipat gandakan lagi. Pertemukan kami dengan Muhammadur Rasulullah. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu dikaruniai hati yang mencintai Rasulullah, insya Allah. Sekali lagi Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita membaca sholawat nariyah, itu hukumnya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholawat paling terkenal di seluruh dunia, sholawat nariyah. Gimana bunyinya? Kalau orang Indonesia, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil Rabbu wa tanfariju bihil kurabu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa yusqul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Itu sholawat nariyah itu dahsyatnya adalah tidak ada permintaan di situ. Semuanya pujian untuk Muhammadur Rasulullah. Enggak ada ya, minta supaya sholawat dikasih mobil, enggak ada tuh di situ. Semuanya. Tapi saya belajar nada yang lain. Kalau nada yang orang Indonesia ini nada yang enak buat tidur. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas bi'adadi kulli ma'lumillah. Bayangin kalau ibu membaca dengan nada, baik yang pertama maupun yang kedua, tidak 100. Kira-kira selesainya kapan? Dulu kiai-kiai saya di Jawa Timur,
setiap hari Jumat ngajarinnya baca sholawat nariyah 4.444. Biasanya pakai kacang hijau atau kacang merah. Ini nampah kosong, ini kacang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin 1, Allahumma sholat nariyah 2. Supaya apa? Supaya kalau pakai tasbih, kalau ngantuk kan tasbihnya jatuh, Pak. Hilang hitungannya. Jadi pagi itu kita ngitung dulu kacang 444. Pindahin satu. Oh, berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Tidak ada lagi yang bisa menyakiti hati ibu kalau ibu sudah bisa baca sholawat nariyah 4.000. Sekali lagi ya Pak. Oke, terakhir. Pak Ustadz, maaf sekali lagi. Hukumnya apa kalau misalnya kita menyanyikan sholawatan dalam hadroh? Hukumnya apa? Nggak ada hukumnya, udah biarin aja. Boleh, yang suka menghukum-hukumi biarin aja. Baik Ustadz. Jasakillah khairan. Da'ni ala hubin nabi. Biarkan aku mencintai nabiku. Biarkan aku mencintai Rasul. Biarkan. Kadang-kadang kalau pagi itu saya bangun subuh, selesai semua itu, tiba-tiba saya qasidahan. La ilaha Inna fil jannati nahra min laban. Itu bangun tidur tuh. Bergema di kepala saya tuh. Pengen minta dibaca. La ilaha illallah Allah Allah. La ilaha illallah. Biarin. Orang nyebut nyanyi, biarin, enggak usah pakai hukum-hukum, biarin. Da'ni ala hubin nabi. Nanti kalau ibu diledek-ledekin, bahkan lebih dari diledekin, dicaci, dimaki karena mencintai Rasulullah, biarin. Bismillah. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Cukup. Mohon dilanjutkan dengan doa Ustaz sekaligus penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir wal ijabati jadir birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Insyaallah bawalah pulang cahayanya, ajarkan orang-orang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.